got so nervous I couldn't speak. Pernikahan merupakan hal yang sakral. Untuk itu, setiap pasangan pasti ingin mempersiapkan yang terbaik. Baik itu dari segi tanggal, baju pengantin, hingga ke detail penunjang pernikahan. Belakangan ini kotak cincin dan mahar bertemakan rustic menjadi tren. Hal inilah yang menjadi dasar laser cutting banyak digemari. Laser cutting adalah sebuah teknologi yang menggunakan laser untuk memotong berbagai bahan seperti kayu, akrilik, dan juga kertas. Atlas Laser Cut yang memproduksi karya seni dengan teknologi laser cutting ini akan memanjakan kita dengan karya terbaik dan menjadi daya tarik tersendiri karena keindahannya. Awalnya Tania hanya membuat maket untuk kebutuhan tugas mahasiswa. Namun karena Tania membuat pesanan untuk kotak cincin dan mahar, kini Tania kebanjiran pesanan perlengkapan pernikahan. Awalnya karena saya sendiri sebagai mahasiswa desain, itu saya dulu laser cut maket. Saya mulai dari bikin maket dari laser cutting. Lalu dari situ saya mulai ngeliat ini kan teknologi banget ya, karena namanya itu sendiri laser cutting, potong barang di kayu, akrilik itu dengan teknologi laser gitu, tapi ukuran dan desain bisa sangat presisi. Karena waktu itu saya bikin maket itu ada seasonnya, jadi ada saatnya dia rame, ada saatnya dia sepi. Waktu lagi sepi itu saya coba-coba bikin produk seperti box, seperti signage gitu. Lalu kemudian sekarang jadi lanjutnya ke produk terus sekarang. Jadi kita sekarang benar-benar spesialis di customize desainnya itu. Hasil kerajinan yang diproduksi Artpress Laser Cut yang berada di Gading Serpong, Tangerang ini menghasilkan banyak produk yang bervariasi. Salah satunya buku tamu. Dahulu buku tamu menggunakan buku kertas, namun sekarang buku tamu berubah menjadi ukiran kayu dengan bentuk pohon hati lucu seperti ini. Untuk menghasilkan sebuah karya unik seperti ini, langkah awalnya adalah membuat desain. Setiap desain yang dibuat tidak akan sama satu dengan yang lain. Tania dibantu oleh beberapa pegawai untuk membuat desain sesuai dengan pesanan pelanggan. Setelah proses desain selesai, lanjut ke tahap laser cutting. Disinilah inti dari proses produksi yang dibantu dengan teknologi mesin. Menggunakan mesin agar hasil desain yang didapat sesuai dengan gambaran. Barulah ke tahap akhir, yaitu proses pewarnaan, yang sebelumnya sudah dikikir terlebih dahulu agar kayu yang dipakai terasa halus. Proses pewarnaan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup dengan dijemur selama 15 menit, produk akan kering dengan sempurna. Setelah itu, barulah produk dirakit sesuai dengan desain awal. Dari awalnya kita terima desain dulu kan dari customer. Jadi customer misalnya dia bilang, aku mau desainnya seperti ini, warnanya ini, size-nya segini. Jadi kita terima, tampung semua permintaannya sampai lengkap, terus kita buatin desainnya. Kalau desainnya itu sendiri, kita update dulu ke customernya sebelum naik cetak. Jadi sebelum dapat persetujuan kita nggak akan bikin dulu barangnya. Setelah dia kasih persetujuan, baru kita cetak barangnya, kita masukin ke komputer, kita setting-setting ukurannya, masuk mesin, di laser, dipotong laser. Nah pas udah jadi itu kan nggak langsung berbentuk barang yang udah jadi box gitu misalnya. Itu tuh masih bentuknya tuh lempengan-lempengan partsnya gitu. Nah itu kita finishing, kita amplas, makanya kita halusin lah kayunya sampai biar bagus gitu. Nanti tuh dirangkai baru udah jadi. Untuk satu produk yang dibuat membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari proses pengerjaan. Terlebih untuk desain yang rumit dan custom,
membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Produk ini bisa dipesan secara online dan tentunya produk yang akan dibuat harus sesuai tahap persetujuan dari pelanggan sehingga produk bisa diproses produksi. Kini Tania mulai mengembangkan desain dengan menggabungkan teknologi mesin dengan sentuhan tangan. Biasanya sih tantangannya kalau banyak, jadi kuantiti banyak gitu, misalnya 50 atau 100 dan harus butuh dirangkai satu-satu. Tapi ya kita selalu berusaha yang terbaik aja, gimana kita bisa deliver yang terbaik buat customer-nya itu gitu. Paling rumit tuh yang itu sih, kalau jadi mengandalkan tangan, misalnya yang kita ada beberapa yang kita meskipun udah masuk ke dalam mesin dan udah keluar dari mesin itu kan ya memang ada desain dan teknologi, tapi kalau misalnya ada campur tangan pakai tangannya itu loh, misalnya kayak hand painted, nah itu kan tergantung banget dari moodnya orang yang ngerjain kan. Kalau misalnya kita moodnya lagi kurang bagus terus kita ngelukisnya nggak bagus, ya itu kita jadi rugi bahan, kita harus ulang lagi. Penggabungan desain di komputer, laser, dan juga gambar tangannya itu. Jadi kita tetap pengen ada sentuhan manusianya itu sih, sentuhan tangan. Karena menurut kita emang sentuhan tangan itu yang nggak bisa dibeli. Dan itu kreativitasnya yang sesungguhnya. Bagi Anda yang sedang mempersiapkan pernikahan, beberapa hasil karya ini bisa Anda jadikan sebagai inspirasi.